kita, di dalam memberkati kita. Sampai pada hari ini Dia ada bersama dengan kita dalam acara perayaan Natal seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini, dan kita ada di dalam gereja kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang telah disuguhkan oleh panitia kepada kita hari ini adalah memberi dengan sukacita, membawa berkat. Kalau kita teringat dengan firman Tuhan ini, maka kita teringat dengan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Dalam upaya Tuhan menyelamatkan kita, apa yang sudah bisa kita persembahkan kepada Tuhan ketika Tuhan sudah berkorban, datang dari tahtanya untuk membebaskan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita ingatlah apa sesungguhnya yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Apa sesungguhnya yang harus kita berikan kepada Tuhan. Sebab memberi dengan sukacita akan membawa berkat. Adakah kita sedang memberikan hati kita dengan sukacita? Adakah kita sedang membawa hidup kita di dalam sukacita kepada Tuhan dalam Natal ini? Atau hanya saja kebiasaan bahwa bulan Desember itu adalah Natal? Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hadiah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan adalah memberi dengan sukacita. Membawa dengan sukacita hidup kita ini kepada Tuhan, supaya kita boleh membawa berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kita sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Penyelamatan itu sangat berharga. Maka keselamatan yang ada pada kita itu harus kita jaga. Maka keselamatan yang ada pada kita itu harus kita bangun. Maka keselamatan yang ada pada kita itu harus kita persembahkan kepada Tuhan dalam sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, orang yang selamat jangan bersorak. Dia mengatakan, "Ore, saya selamat dari mara bahaya itu." Maka dia akan bersukacita menyampaikan kepada sesamanya, menyampaikan kepada siapapun ketika dia bisa lepas dari mara bahaya itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teringat sajalah kita dengan bagaimana sikap kita di dalam menghadapi, bahkan juga di dalam merayakan Natal ini. Adakah beban? Setiap orang ada. Tapi itu tinggalkan itu, abaikan itu. Mari datang kepada Tuhan dalam sukacita. Sebab berita baik dibawa oleh Kristus kepada kita dalam Natal ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tinggalkan itu, kesusahan itu, persoalan itu. Mari menghadap suasana Natal ini dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara, dalam musim hujan ini barangkali ekonomi juga sulit. Bukan saja sulit, ada yang terbuang berkat. Saya berbicara dengan teman, "Aduh Pak, gimana kita itu? Kenapa? Gak bisa lagi kita jemput itu buah kita yang sudah dipanen itu. Jadi bagaimana? Itu hancur di situ. Apakah sukacita akan lenyap? Akan bisa menjadi tidak bersukacita kepada Tuhan gara-gara itu? Jangan. Karena segala sesuatunya ada waktunya. Segala sesuatu yang ada tempatnya. Biarkan saja seperti itu. Itu adalah proses, bahkan juga itu adalah bagian daripada kesaksian.
Songoni mahami nakin, maka tayo dokdongan, nomor tetangga, bilang, dua bulan dan ibu keluar, bermusuhan by sino ni. Anong nang ipanen di si, dan ibuan, dan ibuan, busuk by si. Baru isi busuk akan busuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sukacita kita jangan pernah terpaut dengan sesuatu yang tidak berharga. Tapi sukacita kita harus kita bangun di dalam Kristus yang menyelamatkan kita, di dalam Kristus yang mengasihi kita, di dalam Kristus yang merencanakan yang terbaik kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Itu kita bisa menyelesaikan setiap persoalan di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Kalau dia sudah kita rayakan seperti ini, kelahirannya itu, kita hanya memperingati saja. Kita ingatlah bagaimana kita dalam memperingati. Saya teringat dengan Natal umum dulu, waktu masih kecil. Jadi anak-anak ini saking tidak pernah bergincu. Itu apa namanya itu? Gincu apa? Lipstick. Jadi biasanya gincunya dibuat ada sejenis kertas krep yang dibuat ditempelkan, maka merahlah bibirnya. Tapi pada saat Natal, maka baunya membuat lipstick kepada sekolah minggu ini. Rupanya lipstick itu kan lengket-lengket, kami tidak tahu itu ibu. Lengket-lengket rupanya kan. Maka sekolah minggu ini selama sudah mempersiapkan bajunya, sore itu dia menganga saja mulutnya. Kenapa kau menganga? Kata Bu, kalau dilengketkan dia lengket nanti jadi gak bagus lipstiknya. Jadi menganga dia. Jadi datanglah snack diberikan oleh punya. Ini makan, ini goreng balok. Maka punya sudah mengajari, jangan besar-besar makan, nanti terhapus lipstikmu jelek. Jadi cubitlah goreng itu, masukkan agak ke dalam. Jangan kena tanganmu ke lipstik itu, nanti jelek kau. Supaya berfoto kau di Natal itu dengan cantik-cantiknya. Maka dia makan goreng ini, dicuil goreng ini, masukkan agak ke dalam. Lama dia memasukkan. Lalu Bapak Ibu Saudara setelah itu menunggu waktu akan berangkat ke gereja, dia menjaga dirinya, menjaga pakaian yang sudah terbang dia kan, liber di bawah. Kalau berputar dia, yang begini itu dia. Kalau dihembus angin, kalau berputar dia berputar juga bajunya, berputar juga bajunya. Dijaganya dengan sebaik-baiknya, dengan sepatunya yang baru itu, baru dipakai. Rupanya sudah disimpan waktunya ini sepatu yang lama, tapi baru dipakai. Senang sekali dia memakai. Sampai di gereja, anak sekolah minggu ini menjaga. Saya perhatikan, itu juga dijaga. Jangan disenggol, jangan senggol aku. Baju ini cantik ini, dijaganya bajunya yang herbak itu supaya jangan disenggol kawannya, dijaganya. Betapa dia mempersiapkan dirinya dengan sukacita dalam menghadapi Natal itu. Betapa berharganya Natal itu dengan sikap dia, dengan keberadaan dia anak sekolah minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pun harus melaksanakan Natal ini dengan betapa berharganya. Kaum pemuda juga seperti itu. Ingatlah pengorbanan Kristus itu yang telah memberikan dirinya dengan pengorbanan yang besar yang tidak bisa dibandingkan sampai pada hari ini. Pemuda harus mempersiapkan diri, suara yang terbaik, harus mempersiapkan diri, sikap yang terbaik. Jadi sampai kepada pemuda, saya dulu biasa selalu memperhatikan. Saya belum pemuda, antara anak-anak dengan pemuda, saya tengok. Lalu pemuda ini mulai memakai sepatu hak yang tinggi. Jadi kadang-kadang saya tadi tidak memperhatikan ada yang bersepatu hak yang tinggi. Ini dia, berjalan harus mengintip-intip
Karena dijaganya sepatunya dengan baik. Jadi ketika dia sudah mulai memakai ini, dia perhatikan sampai dengan berliturgi, sampai dengan puji-pujian, semuanya dilaksanakan dengan baik. Sebab itu adalah memberi dengan sukacita, dengan segenap hati apa yang dibawa pada saat itu. Puji Tuhan. Haleluya. Maka disampaikanlah liturginya ini dengan baik. Dan dia hayati liturginya ini sampai dengan masa tua. Pernah kami berjumpa, lalu dia mengatakan, hari gotor petik yang udah berliturgi, nama sifatu hakim, hampir beda wow, naik mulai tuh ingatan, hewan tuh jarang masih sifatu hakim, lagi lumayan tinggi lagi, sinasaon itu, jadi tung nengek tetap berjalan saat berjumpa. Jadi dia sambil diangkat kotik baju naon, agak hibur. Ada kolan wine musim baru satu tano days sana julu penano mayang ka otik baju naon aso nang isapu sudi ahadiah hai lantai jadi tiuk pada itu hijau nengek mah kudul saat bangkune. Tapi apa yang bisa kita lihat di sini? Dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari yang dia miliki. Sepatu haknya itulah yang termahal sepatunya. Ya bukan dibawa itu ke tempat-tempat yang lain ke pesta, tapi dipakai itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dipakai itu sebagai sumbangan dan bahkan juga sikap untuk menghormati Tuhan, tapi bukan untuk dipamerkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sampai kepada kaum ibu, dia berusaha untuk menyanggul dirinya. Di mana dihitan usaha odomat pangir. Di mana diri naik ucus anggur. Dungi muse dah kolasai merbaju nabagang di ngokdo mampain hade-hadena. Anak kira kena tahun orang dipatinggal boleh jabu hade-hadena. Pakai hamu patok tu berija. Ayah aguna di lama. Tu berija dipakai mai. Aduh saledang. Mulu dihitam marminggu apalagi marnata. Balik tidak saledang dari isi. Ibarat satu so irahut tu diso. Apa gunanya? Ketika kita sudah memakai itu, ada keterikatan kita untuk menjaga diri kita. Suku kamu akan amat hade-hade. Bisa menjaga diri dah. Beda untuk hade-hade no diberi contoh. Jadi dijaga dong hade-hade no. Asunang bedemu. Dijaga dong hade-hade no. Asa uli. Tumbuh hapi keadaan ini dijaga. Kita pakai. Jadi mulu haduak be agi pimarsubut. Ibakai. Lalu maka pembeli dulu kan dong, maka kita subuhkan, ikut tu tak senai itu kan nama tas sama kenatai. Ingaran di hade-hade, ingaran dia kaulos, itu guna dikasih. Dakola naka, ahai si tisu. Jadi saya tong akan baru launi, lalu maka masubut, ibarat mai itu tasnya. Jadi perlu pakai ini, kaum ibu semua, paling tidak di Natal ini. Mempersiapkan diri. Aku sebutullah ikut setiap minggu, setiap beribadah itu harus mempersembahkan yang terbaik. Memberi dengan sukacita Allah memberi juga yang terbaik. Jadi bukan penampilan, bukan, tapi mempersembahkan yang terbaik. Pakaian yang rapi, pakaian yang terbaik. Kenapa? Pas satu pesta kita bui akan ada begah-begah. Tulang itu hadang. Harus. Maka kita harus jaga keseimbangan kepada Tuhan. Sebab itu adalah bagian daripada memberi, mempersembahkan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pakai hamu. Hamu itu nantang loh. Hamu hade-hade berdemun. Ayo betul ada terbiasa terhade-hade. Dulu terbiasa. Aku terbiasa lah. Kalau lain aku tilokok di dia barangnya.
Jadi aku suruh biasa tuh, kalau aku berdebu itu samping lah, berdebu dah. Kalau 5 bulan nak kan dulu, kalau yang terbiasa selalu pada orang makuti hudon, Malaysia, tak boleh kau sentio pun ni. Aku biasa dengan makuti, lihat dari kali lo sopan yang adong di si baju jumlah, selalu pada rumah boros di selesai. Kebiasaan buruk itu bukan. Itu adalah kebiasaan baik. Dalam hal memuji Tuhan juga. Sebab apa yang bisa kita miliki itu kita persembahkan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu dari diri kita. Itu baru bagian daripada diri kita yang harus kita persembahkan yang terbaik. Banyak lagi hal. Sorry orang tua kamata. Anong jasi jamu dipakai itu gereja. Hai jasi dikira bangun itu ya apa? Kantor yang bolokong. Tidak mungkin. Masih ada itu. Buktinya jas manguliku begak kepijamu. Orang asosiat nama. Jadi dipakai daripada keburu ada daksian. Sopo jasi pakai hamuma untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kamu akamata dipakai bajas naik. Itu karena minggu biasa beda kerja. Sedang pola wahai. Pola orang wahai. Las, apalagi sonari musim dingin, las daging. Itu juga adalah bagian sedang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Beda dengan penampilan. Bukan seperti itu. Tapi sedang mempersembahkan kita yang baik. Tapi saya mengatakan, malah boleh pakai golang-golang, adong nabi hiro, adong naboha. Dipakai hokor, adong isi geber di tengkorak, aku salah matong. Nak boleh pakai. Ayo, halayak ko, lamar pakaian. Narapido untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pakai saja. Sebab itu bagian daripada untuk memberikan yang terbaik dengan sukacita kepada Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan adalah orang yang bersukacita. Dan itu bagian daripada berkat. Dari berkat itulah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang diberkati. Maka perlu juga dia berlimpah di dalam berkat. Karena itu kita harus mau diberkati oleh Tuhan. Apa yang harus kita laksanakan supaya kita diberkati Tuhan? Kita mau memasuki tahun 2023. Adakah satu cita-cita bagi kita di tahun 2023? Saya akan lebih diberkati daripada di tahun 2022 ini. Harus punya tekad seperti ini. Unang sarupa madodus, apalagi semakin menurun. Menurun ekonomi, menurun musa iman, menurun musa kesehatan, menurun musa doh audio. Sudah menurun. Paling tidak harus ada yang kita miliki, yang harus meningkat kepada Tuhan, yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita akan melangkah ke tahun 2023, kita harus mempersiapkan diri sebagai yang sudah mempersembahkan sukacita kepada Tuhan, persembahan yang terbaik. Yang pertama, kita harus utamakan Tuhan sebagai sumber berkat bagi kita. Kalau mau diberkati, datang kepada sumber berkat. Tidak ada yang dekat dengan Tuhan tidak diberkati. Semua diberkati. Hatinya diberkati, hidupnya diberkati, ekonominya diberkati, pergaulannya diberkati, disenangi semua orang. Karena apa? Ada Tuhan yang bersama dengan dia sebagai sumber berkat. Hatana pelomorohani jolma, sikap na pelomorohani jolma. Semua bukan karena banyak harta, tapi senang orang melihat karena apa? Dia dekat dengan sumber berkat dia. Maka salah satu untuk membangun kita supaya diberkati oleh Tuhan, mari datang kepada sumber berkat. Caranya bagaimana? Jangan pernah berhenti untuk beribadah. Beribadahlah dengan baik kepada Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan. Natal ini mengingatkan kita supaya membangun ibadah kita yang menyenangkan
hati Tuhan. Natal ini mengingatkan kepada kita supaya senantiasa membangun hubungan, relasi, kedekatan kita dengan Tuhan. Yang kedua, supaya bekerja dengan giat. Jangan satu hari bekerja, seminggu tidak bekerja, salah. Harus bekerja secara konstan, bekerja dengan rutin. Karena dengan demikian juga kita jalan untuk berdoa kepada Tuhan. Berkatilah pekerjaan ini, berkatilah usaha ini, berkati hidup kami. Jadi supaya kita berkat melimpah dalam sukacita yang di dalam Tuhan dan boleh memberi dengan sukacita itu, harus bekerja dengan baik, bekerja dengan giat. Memang rezeki itu ada faktor Allah dan ada faktor manusia. Tapi saya percaya hanya 30% itu yang dititipkan oleh Tuhan. Selebihnya Tuhan berikan kebebasan untuk berinteraksi di dalam hidupnya untuk meningkatkan rezeki. Tidak mungkin hanya tidur akan berlimpah berkat, tidak ada. Tuhan membuka lebar kepada kita supaya berdoa dan bekerja. Kita harus camkan itu di dalam kehidupan kita. Terakhir, supaya berlimpah berkat di dalam kehidupan kita, maka kelolalah berkat yang ada itu dengan baik. Ada kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, kelola dengan baik. Udah sehat kita, sudah jam 1 malam masih keliuran, besoknya pasti tidak punya tenaga. Sudah Tuhan berikan kepada kita kesehatan, jaga kesehatan itu dengan keseimbangan istirahat dengan baik, sehingga besok, lusa dan seterusnya bisa beraktivitas, bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Saya perlu tekankan, orang yang sakit tidak semudah orang yang sehat berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab itu, keseimbangan itu harus kita peliharakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Natal ini mengingatkan kita dengan berkat yang berkelimpahan. Lalu kita akan memberikan dengan sukacita. Lalu bertambah-tambahlah berkat dalam hidup kita semua. Berkat jasmani, berkat rohani, materi Tuhan ada persiapkan. Maka dimuliakanlah Tuhan Allah kita dalam kehidupan kita semua. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.